Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita. Kita awali dan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang ke-15. Al-maqalatul khamisata asyrata. Makalah yang ke-15. An jumhuril ulama. Diriwayatkan dari mayoritas para ulama, dari jumhur ulama, mayoritas para ulama. Annal fikrata ala khamsati aujuhin, bahwa pikiran itu atau pikiran kita ini, pikiran manusia itu ada 5 sasaran. Ini kalau pikiran yang baik, ya, yang dipikirkan 5 hal ini. Pikiran kita ini merujuk atau memikirkan 5 hal ini, yang nanti dampaknya berbeda-beda. Yang pertama yaitu fikratun fi ayatillahi, berfikir terhadap ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tadi sampaikan ini pikiran yang baik itu diantara mikir tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat penampakan alam, fenomena alam, lihat yang menakjubkan, subhanallah. Itu muncul pemikiran tentang ini luar biasa kekuasaan ini pun Gusti Allah. Jadi memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tertulis ya Al-Qur'an, atau ayat-ayat yang ada di alam semesta atau ada di dalam diri kita ini. Bahwa dalam diri manusia itu ya ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai misalnya kita bernafas ini, ya kita nggak pernah, paling bisa ngatur tahan nafas sebentar. Tapi kalau misalnya nafas kita lepas nggak kembali lagi, itu apa yang akan kita lakukan ini? Atau misalnya tiba-tiba sesak nafas, kok angel nalian nafas, ini yang mlebu metu biasa. Nah, misalnya itu
memikirkan ayat-ayat Allah itu yatawalladu minha, akan melahirkan, akan menimbulkan at-tauhid wal yakin, semakin yakin terhadap keesaan Allah. Jadi semakin kita berpikir terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah itu, kita semakin yakin, kita semakin mengesahkan Allah. Maka kalau orang yang beriman ketika melihat hal yang menakjubkan ini, subhanallah, kemudian akan memuji Allah. Nah ini. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya hal yang luar biasa atau nggak pernah terpikir, nggak pernah memikirkan hal itu. Jadi kalau kita kadang memikir hal-hal yang itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, kalau itu yang kita lakukan, maka kemudian kita akan semakin bertambah yakin terhadap keesaan Allah itu. Yang kedua, wa fikratun fi ala illahi ta'ala. Wa fikratun fi ala illahi, dan berpikir atau pemikiran tentang anugerah Allah, ai fi nikmatillahi, ai fi ni'amihi, yaitu memikirkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahwa betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi seringkali kita ini merasa atau melupakan, ya yang gampang saja, bahwa kita ini hidup ini murni rencananya Allah, pemberian Allah, sehingga ketika kita diberi nikmat masih bisa melihat dengan baik, masih bisa bernafas lega, masih bisa berjalan tidak pakai tongkat ini. Karena kalau sudah asam auratnya ini datang kan ya, kenapa kok jalan saja jadi berat. Nah, jadi kita berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah kalau itu yang dipikirkan, yatawalladu minha al-mahabbata, maka akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Nah, kalau yang ada di pikiran kita itu tadi, yang seakan-akan kita nggak dapat nikmat, sorot terus. Nah ini nanti nggak ada mahabbah, bahkan ngerundel. Yatawalladu minha al-mahabbata wasyukra, ada wasyukronya ini. Rasa mahabbah, cinta kepada Allah, dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu sebagai bentuk ridhonya, ridho terhadap nikmat Allah. Jadi ada orang-orang yang dipikirkan itu, kalau kita pikirkan, oh ini ternyata kita ini setiap hari banyak dapat nikmat yang banyak. Bayangkan kalau semua kebutuhan kita ini harus berbayar. Untuk menghirup oksigen harus beli satu tabung kayak tabung LPG setiap saat gitu ya. Ini maka kemudian kita mungkin sudah malas hidup itu. Tapi karena kita ini semua sudah diberi nikmat itu, bahkan kemudian lupa. Tapi kalau kita selalu berpikir bahwa Allah telah melimpahkan banyak nikmat, maka kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin bersyukur bahwa begitu baiknya Allah, begitu maha baiknya. Kalau kepada orang baik aja kita kan, wah,
kita akan baik. Misalnya orang berbuat baik kepada kita 1 bulan baik terus, maka kita itu nggak henti-hentinya memuji, wah ini orang baik. Kalau orang itu loman, wah ini orang loman. Kalau orang itu suka menolong kita, wah ini penolong, dewa penolong saya, sampai gitu. Tapi bertahun-tahun kita diberi nikmat oleh Allah, ini kadang masih ngerutu aja. Nah ini karena kita pikirannya ini tidak pernah digunakan memikirkan ala Allah, anugerah Allah begitu besar. Maka dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah enggak bisa, enggak mampu menghitungnya. Dari sejak kita bangun tidur sehari saja enggak bisa. Makanya Allah kadang beri contoh, kita bisa melihat itu sebuah nikmat, maka ada di antara sekian makhluknya yang enggak diberi penglihatan. Supaya kita yang melihat ini kemudian bisa memikirkan bahwa ini nikmat yang baik. Jadi ada teman itu yang diuji oleh Allah, penglihatannya ini berkurang, bahkan sudah enggak bisa melihat. Wah ini lebih tersiksa mestinya, karena dulu bisa melihat kemudian enggak bisa melihat sekarang. Di depan enggak kelihatan siapa itu yang berjalan, kalau ada paling lewat gambar putih saja, ada orang. Nah ini, dan itu sudah diikhtari sampai di setiap berapa bulan disuntik nih kenapa korneanya, bola matanya itu. Nah ini kemudian kita kalau ingat itu bersyukur, alhamdulillah kita bisa melihat. Nah ini pendengaran terus, kalau kita itu yang kita lakukan maka akan melahirkan sifat bersyukur kepada Allah dan mahabbah. Kenapa? Kalau kita dibaiki orang sebulan saja itu kita pasti senang. Lah ini Allah yang sejak kita lahir sudah bertahun-tahun, sudah yang umur 70 tahun, sudah 70 tahun. Itu kata kita ini masih saja ngerundel. Yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillah. Berpikir akan janji-janjinya Allah. Jadi ada pemikiran terhadap janjinya Allah, memikirkan janjinya Allah. Seperti apa? Di dalam Quran Allah banyak memberikan janjinya, menjanjikan kepada manusia ini. Misalnya Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Apakah orang tidak sama orang mukmin dengan orang yang fasik, itu enggak sama. Fa amman utiya fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Misalnya itu bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, yang takwa dan berbuat baik, itu fasanuyassiruhu lil yusra. Dia akan dimudahkan, diberikan kemudahan semua urusannya. Misalnya Allah menjanjikan lagi, kalau dalam Al-Quran, wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihati anna lahum maghfirata wa ajron azima. Misalnya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, beramal soleh, mereka mendapatkan ampunan Allah. Nah itu janji-janji Allah. Kalau orang itu pikirannya adalah memikirkan janji-janjinya Allah, apa yang akan terjadi
yatawalladu minha ar-raghbata fil akhirah, maka akan melahirkan atau menimbulkan rasa senang terhadap akhirat. Ini wow, putus nyambung. Itu yang ketiga. Wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-rughbata fil akhirah. Memikirkan janjinya Allah tadi. Dan Allah dalam Al-Quran banyak menjanjikan orang yang beriman, beramal soleh dijanjikan ampunan. Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Termasuk akan diberi rizki yang tidak diduga-duga misalnya. Itu janji-janji Allah. Termasuk Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, beramal soleh, annalahumul jannah, mereka akan dimasukkan surga. Kalau itu yang ada di pikiran kita, yatawalladu minha ar-raghbata fil akhirah, maka akan semakin timbul rasa cinta kepada akhirat. Maka kalau orang-orang yang sudah beramal soleh, istiqomah ya, hidupnya itu ketika ajalnya mau datang pun ini enggak susah. Kenapa? Karena sudah ada mahabbah fil akhirah. Lah kita ini berat meninggalkan dunia ini ya karena mahabbah kepada akhirat ini masih setengah-setengah mungkin gitu. Jadi sudah nyaman di dunia ini, sehingga kalau misalnya ajal mendekat itu ya khawatir juga. Tapi orang-orang yang sudah hidupnya dipersembahkan untuk Allah, sudah takwa, sudah ini, bahkan ketika ajalnya mau datang itu ya sudah siap-siap. Jadi tidak ada problem. Kemudian yang keempat, wa fikratun fi wa'idillahi, yani berpikir terhadap atau berpikir tentang ancaman-ancaman Allah, bahwa selain Allah menjanjikan pahala, menjanjikan balasan pahala untuk amal soleh itu, Allah juga ada ancaman. Siapa yang diancam? Ya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Itu Allah ya banyak dalam Al-Quran. Innal fujjara lafi jahim misalnya. Orang-orang yang lacut, fajir itu lacut. Bahasa Jawanya ini Jawa lacut, alani kebacut, nemen. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nah, itu contoh ancaman Allah. Banyak ayat-ayat yang isinya ancaman Allah. Orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, bahkan selamanya. Orang-orang yang berbuat dosa akan diberikan adabnya. Orang-orang yang fasik akan diadab. Orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan diletakkan di neraka paling bawah misalnya. Itu contoh ancaman Allah. Nah, kalau itu yang ada di pikiran seseorang, maka yatawalladu minha al-haibata,
maka akan menimbulkan rasa takut, gentar untuk berbuat maksiat. Jadi orang itu bisa menahan diri dari maksiat ya karena ini masih terbayang-bayang, terngiang di pikirannya bahwa kalau berbuat seperti ini akan fatal akhiratnya. Lah orang kok lancar berbuat maksiat itu was ya karena ini tidak ada terpikir rasa aman dari adab Allah. Nah itu mudah-mudahan ini termasuk ada di pikiran-pikiran kita. Nah ini berarti 1, 2, 3, 4 ini pikiran yang sehat, pikiran yang benar yang memikirkan itu. Wa fikratun fi taqsirin nafsihi ya keempat yaitu ada kalanya orang berpikir tentang kekurangan dirinya anit taati dalam ketaatan, kurang taat, merasa kurang ibadahnya, kurang semangat, kurang maksimal. Ma'a ihsanillahi, sementara Allah itu sudah banyak berbuat baik ilaihi kepadanya. Jadi yang dipikirkan kegalauannya itu memikirkan bagaimana ketaatan saya kepada Allah ini kok apalagi semakin hari semakin menurun misalnya. Kurang maksimal, sementara Allah memberikan nikmatnya semakin banyak, tapi ini kok justru ketaatan semakin melemah, ini bahaya ini. Nah kalau itu yang ada di pikiran kita, yatawalladu minha al-haya'u, akan melahirkan sifat malu kepada Allah. Allah sudah melimpahkan nikmatnya, pemberiannya yang begitu banyak, sementara ibadah kita semakin berkurang, malu. Nah ini, jadi ini pikiran orang yang sehat, orang yang baik ini pikirannya. Nah, kalau kebalikannya yang pikirkan maksiat, yang dipikirkan yang syahwat ya, akan melahirkan dampak yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ini termasuk yang ada di pikiran kita, mikirkan ayat-ayat Allah. Yang dipikirkan adalah ini kurang ibadahnya kita ini kepada Allah, ini yang kelima. Mungkin yang kalau nggak bisa mikirkan ayat-ayat Allah ya mikirkan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak. Kalau tidak ya kita pikirkan bahwa Allah menyiapkan adab kalau kita ini maksiat dan seterusnya. Nah kalau Sayyidina Ali kan berbeda. Pernah Sayyidina Ali itu ditanya itu, kaifa haluka, kaifa asbahta ya Ali, bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai Ali. Nah, ini yang dulu pernah makalah yang bab 3. Beliau jawabnya, saya bingung ini, memikirkan 3 hal. Nah ini, jadi berarti ada yang memikirkan ini apa? Satu, kata saya bingung, galau, gelisah, memikirkan setan. Loh, setan yang dipikir no. Orang gawean mikiri setan. Kenapa? Setan ini terus menggoda, sementara Allah menyuruh taat. Nah ini yang saya bingung ini. Allah menyuruh taat, sementara setan ini terus menggoda untuk agar tidak taat, agar sesat. Nah, saya ini terus perang, khawatir nanti kalau kalah dengan setan ini ketaatan. Nah, gitu. Kemudian di antara yang Sayyidina Ali pikirkan, saya ini galau, memikirkan di rumah nggak ada makanan, memikirkan keluarga saya, di rumah nggak ada makanan selain air. Nah ini yang mungkin kita pikirannya itu, mungkin sudah nggak ada kondisi ini, nggak ada makanan kecuali air saat ini mungkin nggak ada.
Tapi kalau mikirkan yang lain, aduh besok belum ada bayar cicilan banyak. Besok belum ada anak saya sangunnya, anak saya sekolah mungkin belum ada. Ini waktunya bayar kuliah dan seterusnya, mungkin banyak. Tadi sama sebenarnya sama. Dulu zamannya Sayyidina, zaman Nabi kan zaman sulit. Sampai nggak ada makanan pada hari itu selain air. Nanti saya khawatir anak saya kalau minta makan, minta roti, tidak ada. Nah ini. Akhirnya diberi kabar gembira, berbahagialah wahai Ali. Ada Salman ini, Salman Al-Farisi kalau tidak salah. Karena saya dengar Nabi pernah bersabda, kegelisahanmu memikirkan ketaatan kepada Allah itu nanti yang akan menghapus dosa-dosa. Kegelisahanmu memikirkan anak-anakmu, keluarga, nafkah keluargamu itu yang akan menyelamatkan dari adab Allah itu. Jangan akan meringankan kalau dari adab Allah itu, yang menyelamatkan dari neraka itu. Karena berarti dia bertanggung jawab. Ya kalau yang nggak ada gelisah, nggak pernah memikirkan bahkan ditinggal ya ini, itu kan yang diadab. Jadi ini jumhur ulama, karena ulama itu yang baginya yang ada di pikiran para ulama. Ada 5 hal ini, dan ini semua adalah berpikir yang baik-baik. Termasuk paling tidak kalau enggak itu ya ada yang terakhir tadi, kita bisa memikirkan bahwa betapa kita ini sangat kurang ketaatan kita kepada Allah, sementara Allah terus setiap hari, setiap saat menurunkan, memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, semoga kita juga menggunakan pikiran kita tidak hanya urusan dunia ini saja, tapi juga urusan tadi yang dipikirkan para ulama-ulama kekasih Allah. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.